Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Amalia Senisa Alwaini dan rekan saya Chelsea Chadistiani. Kali ini kita berdua akan mengabarkan berita seputar info pekerjaan, ekonomi, bisnis, dan kesejahteraan sosial yang kini sedang hangat untuk diperbincangkan oleh masyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri, dunia pekerjaan, ekonomi, bisnis, dan kesejahteraan sosial adalah suatu hal yang penting untuk kehidupan masyarakat. Contohnya seperti dunia ekonomi. Ekonomi adalah mesin yang menggerakkan dunia. Kita tahu bahwa ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, inilah berita pada hari ini. Saya serahkan kepada rekan saya di tempat. Selamat siang dan selamat menyaksikan. Terima kasih Amalia dan Chelsea. Kembali lagi bersama saya Alexander Patrikio. Dan sekarang saya sudah berada di Serang, lebih tepatnya di Uniba, Universitas Bina Bangsa. Di sini saya sudah bersama Izatul Khairiyah sebagai guru. Baik, pertanyaan saya, bagaimana peran Ibu sebagai guru dalam kontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara dan peran apa yang mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut? Terima kasih Alex. Mungkin kalau menurut saya, pandangan saya sebagai guru ya untuk perekonomian, peran saya itu mungkin penting dalam mendukung perekonomian negara. Kenapa? Karena saya menyediakan pendidikan berkualitas untuk generasi mendatang. Dengan pendidikan itu membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif pastinya. Dan pada masanya akan meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi negara. Selain itu, saya dapat mengajarkan keterampilan, ya kan? Kemudian dari situ dari keterampilan kita bisa buat mereka itu soft skill-nya jadi kelihatan. Kan dari situ juga nanti mereka terasah untuk menghadapi dunia kerja yang akan datang. Apalagi di sektor ekonomi yang akan berkembang. Peran yang mendukung pertumbuhan ekonomi menurut Ibu apa? Oke, peran yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara ya. Oke, mungkin satu, pendidikan yang berkualitas. Dengan pendidikan yang berkualitas, kita akan menjadi generasi yang lebih maju akan teknologi. Ya. Dan kita juga bisa membaca situasi perekonomian negara ini seperti apa. Kemudian dua, mungkin pengembangan keterampilan. Dengan pengembangan keterampilan, jadi kita tuh tidak tertinggal dengan negara yang tidak berkembang, ataupun kan sekarang kita negara maju. Jadi kita harus banyak memiliki keterampilan. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan kewirausahaan, kayak mengadakan UMKM di desa-desa, gitu kan? Sekarang lagi marak kan? Oke, keempat tadi pengajaran etika dan tanggung jawab. Biasanya setiap profesi pasti ada etikanya dan ada tanggung jawabnya. Makanya kenapa kita harus mempelajari etika dan tanggung jawab dari dasar. 5. Kolaborasi dengan industri. Jadi kita juga harus mengenal industri mana aja yang secara ekonomi yang sedang pesat, atau industri mana aja di bidang apa aja, seperti itu. Jadi kita harus tahu tuh industri dalam bidang apa aja. Contoh kan kalau misalkan industri kalau yang di Cilegon kan dia itu tentang lebih ke baja gitu kan. Atau kimia, seperti itu contohnya. Kemudian yang terakhir menurut Ibu tuh membentuk karakter dan soft skill-nya. Pas setiap orang harus memiliki karakternya sendiri, apalagi karakter seorang itu kan bisa menunjukkan masa depan itu seperti apa, dan skill-nya pun harus terasah. Mungkin itu aja. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekian informasi dari Ibu atau Khairiyah, SPD. Saya lanjutkan kepada rekan saya Amalia dan Rizky yang berada di Kiara Arta Park. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Alex, kembali lagi bersama saya Amalia Senisa Alwaini. Dan saya Rizky Kawana. Dan sekarang kami sudah berada di Bandung, tepatnya di Kiara Arta Park. Di sini kami sudah bersama Bapak siapa? Polo. Sebagai apa di sini? Ini saya sebagai karyawan. Ya. Baik Bapak, menurut Bapak, apakah pemerataan pekerjaan sudah baik dan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia? Oke. Untuk pertumbuhan ekonomi sangat mendukung karena menurut saya gaji sini cukup, tambah juga bonus juga yang lainnya. Jadi itu cukup untuk menurut saya, itu sangat cukup. Terus untuk peningkatan kesejahteraan di lingkungan di sini
Untuk peningkatan kesejahteraan di sini juga sangat baik Kak, soalnya kayak misalkan yang Valley Coast ini kebanyakan yang kerja di sini juga orang sini juga, penduduk asli dari sini, sama yang di security juga sama, dia juga orang sini asli. Jadi menurut saya udah cukup sangat baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian informasi dari Pak Niko. Saya lanjutkan kepada rekan saya, ya Aurel yang berada di Bali. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Amalia dan Rizky, kembali lagi bersama saya Haira Aureli. Sekarang saya sudah berada di Bali, tepatnya di Bali Paragon, dengan Ibu Yulia yang sekarang menjabat sebagai direktur di salah satu perusahaan konstruksi di daerah Jawa Barat. Menurut Ibu, apakah pekerjaan Ibu yang sekarang membantu pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara ini, di lingkungan ini? Kebetulan saya menjabat sebagai direktur di suatu perusahaan konstruksi, di mana perusahaan konstruksi itu akan menyerap tenaga kerja yang merupakan angkatan kerja yang banyak tidak berpendidikannya di bawah D3 atau S1, yaitu seperti tukang dan pekerja-pekerja di bawah. Jadi otomatis saya merasa pekerjaan saya ini tentu akan membantu pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat, karena dengan bekerja tentunya mereka bisa menaikkan taraf hidup mereka dengan baik juga untuk keluarganya, untuk masa depannya. Tapi hanya saja mungkin karena tingkat pendidikan mereka yang agak begitu rendah, yang bukan begitu rendah ya, yang dominannya di bawah D3 atau mungkin kebanyakannya SMA, di bawah SMA. Jadi adapun yang mereka dapatkan hasilnya dari pekerjaannya itu mungkin tidak dapat digunakan dengan baik untuk keluarganya. Pertanyaan lagi terakhir, mengenai bagaimana pendapat Ibu mengenai pendidikan itu dalam menumbuhkan ekonomi di negara ini, apakah berpengaruh dan alasannya mungkin? Tentu saja pendidikan itu sangat berpengaruh untuk untuk menopang pertumbuhan ekonomi ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia ini yang tidak berpendidikan justru itu berdasarkan data pada tahun 2023 di data Indonesia ya, sebanyak 23% itu tidak bersekolah. Nah, 23% itu yang contoh yang simpel, yang kebanyakan dari mereka itu merupakan TKI atau TKW. Bisa Anda bayangkan mungkin kalau misalkan TKI atau TKW itu sebenarnya pendidikannya di bawah SMA ya, tapi bisa menghasilkan devisa untuk negara Indonesia dengan sebegitu baiknya ya, sebegitu masif. Jadi coba kita bayangkan apabila kita memiliki angkatan kerja yang lebih baik pendidikannya. Misalkan kita memberikan angkatan kerja yang di atas D3, di atas S1, nggak hanya SMK gitu ya. Nah, kebayang nggak devisa yang mungkin diterima oleh Indonesia mungkin lebih dari itu. Dan yang disebut dengan tahun emas Indonesia dengan bonus demografi mungkin memang akan terwujud. Tapi kalau misalnya dengan tidak dibantu dengan ekonomi, tidak dibantu dengan pendidikan yang baik, tentu saja ekonomi kita akan tetap di situ. Jadi tentu saja sangat-sangat berpengaruh. Dan pendidikan itu sebenarnya tidak hanya yang formal ya, maksudnya D3, S1, S2, dan S3, bukan hanya itu, tapi mungkin dengan dibantu dengan balai-balai keterampilan. Jadi misalkan ada pun yang tidak lulus SD, SMP, dia bisa kejar paket C, terus kemudian dia bisa mendapatkan pendidikan keterampilan yang baik, sehingga dia juga pada saat keluar negeri atau mungkin bekerja di mana saja gitu kan, dia bisa mendapatkan pendidikan, bisa memiliki keterampilan yang layak untuk dia bisa mendapatkan gaji atau pendapatan yang tinggi. Baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sekian informasi yang dapat saya berikan dari Ibu Yulia. Kembali saya serahkan kepada Chelsea dan Amalia di studio. Terima kasih kepada rekan kami yang sudah ada di tempat. Baik pemirsa, itulah berita terkini terkait dengan pekerjaan,
ekonomi, bisnis, dan kesejahteraan sosial untuk info berita hari ini. Semoga informasi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di acara berikutnya. Dan jangan lupa untuk tetap pantau kami di setiap pembaruan berita lebih lanjut. Saya Amalia Cenisa Alwaini dan rekan saya. Saya Chelsea Rasya Destiani. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.